Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Rahmahdianti Putri SE MPD selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting. Saya Yeni Elvina NPM 171303111, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung angkatan 2017, membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah budgeting. Baiklah, kita langsung saja kepada soal yang pertama. Di soal pertama ini, kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama tahun 2013. Dan dari keterangan data A, B, dan C, di sini perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap-tiap produk sebesar 20% di tahun 2013. Dengan harga jual untuk setiap produk akan dinaikkan sebesar 20%. Kemudian penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2013 untuk kedua produk adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2013. Baiklah, kita langsung saja kepada penyelesaiannya. Langkah pertama, menghitung jumlah unit yang direncanakan untuk dijual dan harga jual tiap-tiap produk untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2013. Seperti yang diketahui bahwa di soal terdapat dua produk, yaitu sepatu laki-laki dan sepatu perempuan. Kita mulai dulu dengan sepatu laki-laki. Kita menghitung penjualan unit tahun 2013, di mana tadi di soal, di keterangannya bahwa perusahaan akan menargetkan penjualan itu meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Berarti jumlah unit terjual 2013 akan 20% lebih banyak ditargetkan daripada penjualan di tahun 2012. Sehingga di sini untuk menghitung penjualan tahun 2013 caranya adalah dengan mengalihkan jumlah unit terjual tahun 2012 dikalikan dengan 100% ditambah 20%. Kenapa 100% ditambah 20%? Karena di sini ditargetkan dinaikkan 20%. Sebenarnya bisa saja dikalikan 20% kemudian nanti ditambah dengan jumlah unit terjual tahun 2012. Cuma itu nanti membutuhkan waktu menghitung dua kali. Jadi daripada kita menghitung dua kali, bisa langsung saja kita kalikan jumlah unit terjual tahun sebelumnya dengan total persenannya. Kita lihat jumlah unit terjual sepatu laki-laki tahun 2012 adalah 20.000 unit. Berarti kita kalikan 20.000 unit dengan 120% sehingga didapatlah 24.000 unit. Kemudian kita lanjutkan ke penjualan unit setiap bulan untuk bulan Januari. Caranya adalah dengan mengalihkan penjualan tahun 2013 dengan persentase masing-masing bulan. Karena di keterangannya tadi, penjualan Januari, Februari, dan Maret 2013 untuk kedua produk adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2013. Sehingga di sini untuk penjualan bulan Januari kita kalikan, caranya mengalihkan penjualan unit tahun 2013 dengan persentase bulan Januari yaitu 10%. Penjualan tahun 2013 yaitu 24.000 unit dikalikan dengan 10% sehingga untuk penjualan Januari didapatlah 22.400 unit. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan bulan Februari, masih sama caranya dengan mengalihkan penjualan tahun 2013 dengan persentase bulan Februari yaitu 5%. Sehingga 24.000 unit dikalikan dengan 5%, didapatlah 1.200 unit. Untuk penjualan Maret pun sama, kita kalikan penjualan tahun 2013 dengan persentase bulan Maret yaitu 15% dari penjualan 2013 sehingga 24.000 unit dikalikan dengan 15%, didapatlah 3.600 unit. Kemudian untuk menghitung harga jual tahun 2013-nya, kita cukup mengalihkan harga jual tahun 2012 dengan persentase 120% karena harga jual tahun 2013 pun dinaikkan 20% dari harga jual tahun 2012. Kita lihat harga jual tahun 2012 untuk produk sepatu laki-laki adalah 18.000 per unit harga jualnya. Sehingga di sini kita kalikan 18.000 rupiah dikalikan 120%, didapatlah 21.600. Kemudian kita lanjutkan dengan sepatu perempuan. Caranya masih sama untuk menghitung penjualan unit tahun 2013, yakni kita cukup mengalihkan jumlah unit terjual tahun 2012 dengan persentase 120%. Kita lihat jumlah unit terjual tahun 2012 untuk sepatu perempuan adalah 2.000 unit.
Berarti tinggal kita kalikan 2000 unit dikalikan 120%, didapatlah 2400 unit. Kemudian untuk penjualan tiap bulannya, kita mulai dengan penjualan bulan Januari, masih sama juga caranya, kita kalikan penjualan unit di tahun 2013, dikalikan persentase masing-masing bulan. Bulan Januari, persentasenya 10%, jadi tinggal kita kalikan saja 2400 unit dikalikan 10%, didapatlah 240 unit. Kemudian untuk bulan Februari, masih sama, kita kalikan penjualan tahun 2013 dengan persentase bulan Februari yaitu 5%, berarti 2400 unit dikalikan 5%, didapatlah 120 unit. Kemudian untuk penjualan bulan Maret masih sama, kita kalikan penjualan tahun 2013 dengan persentase bulan Maret yaitu 15%. Sehingga 2400 unit dikalikan 15% didapatlah 360 unit. Kemudian untuk harga jual 2013, untuk sepatu perempuan caranya masih sama seperti sepatu laki-laki, yakni dengan mengalihkan harga jual tahun 2012 dengan persentase 120%. Kita lihat harga jual tahun 2012 untuk sepatu perempuan adalah 250.000 unit. Berarti kita tinggal kalikan saja 250.000 dikalikan dengan 120%. Hasilnya adalah 300.000 rupiah. Kemudian setelah langkah pertama selesai, kita lanjut ke langkah kedua dengan menghitung penjualan setiap produk untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2013. Di mana penjualan setiap bulan per produk itu diperoleh dengan mengalihkan unit yang dijual dengan harga jualnya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, untuk menghitung penjualan setiap produk itu, kita cukup kalikan hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, ini untuk sepatu laki-laki berarti kita kalikan total penjualan per unitnya. Untuk Januari 2400, Februari 1200 unit, dan Maret 3600 unit. Ini kita kalikan masing-masing dengan harga jual di tahun 2013 yaitu 21.600. Begitupun dengan sepatu perempuan. Untuk penjualan Januari 240 unit, penjualan Februari 120 unit, dan penjualan Maret 360 unit, kita kalikan dengan harga jualnya yaitu Rp300.000. Sehingga di sini didapatkan untuk sepatu laki-laki penjualan Januari ya, 2.400 dikali 21.600 didapatlah Rp51.840.000. Untuk penjualan Februari, 1.200 unit dikali 21.600 didapatlah 25.900, didapatlah 25.920.000. Kemudian untuk penjualan Maret, 3.600 unit dikali Rp21.600 didapatlah Rp77.760.000. Kemudian untuk sepatu perempuan penjualan Januari, 240 unit dikali Rp300.000 didapatlah Rp72 juta. Bulan Februari 120 unit dikali Rp300.000 didapatlah Rp36 juta. Dan untuk penjualan Maret 360 unit dikalikan Rp300.000 didapatlah Rp108 juta. Setelah langkah ketiga selesai, setelah langkah kedua selesai, kita lanjutkan dengan langkah ketiga, yakni dengan membuat format anggaran untuk 3 bulan pertama di tahun 2013. Nah, setelah penyusunan anggaran selesai, kemudian kita masukkan data di langkah 1 dan 2 ke dalam format anggaran. Ini adalah format anggaran yang telah saya buat. Format anggarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan soal ya. Nah, di sini saya tuliskan dalam rupiah. Ini dalam rupiah berlaku untuk yang kecuali dalam kurung unit. Nah, ini kalau sudah ada dalam kurung unit itu berarti bukan rupiah ya, karena itu barangnya. Nah, di sini ada judulnya PT Mekar Berseri Anggaran Penjualan untuk 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2013. Ini kalau di surat itu namanya kop surat ya, jangan sampai tertinggal. Nah, di sini kita tinggal pindahkan saja hasil yang kita dapatkan dari langkah 1 dan langkah 2 tadi. Untuk di sini sudah ada 4 kolom ya. Kolom ada sepatu laki-laki, sepatu perempuan, kolom total, dan di sini ada kolom keterangan per bulannya. Untuk bulan Januari nih, penjualan barang ini tinggal kita pindahkan saja untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Kita lihat saja dari langkah 2 nih. Nah, penjualan Januari 2.400 unit, Februari 1.200 unit, Maret 3.600 unit dengan harga jualnya. Begitupun dengan sepatu perempuan, itu kita pindahkan saja ke dalam tabel ini. Nah, untuk penjualan barang jadi, sepatu laki-laki 2.400 unit dengan harga jualnya ya, harga jual untuk sepatu laki-laki baik itu bulan Januari, Februari, Maret sama-sama 21.600.
Nah, setelah dimasukkan, kita masukkan juga penjualan barang jadinya. Untuk totalnya, sepatu laki-laki Rp55.840.000, bulan Februari Rp25.920.000, dan bulan Maret Rp77.760.000. Untuk sepatu perempuan juga, harga jualnya sama untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, yakni Rp300.000. Dan untuk penjualan barang jadinya bulan Januari 240 unit, Februari 120 unit, dan Maret 360 unit. Dan untuk total penjualan barang jadi bulan Januari Rp72 juta, Februari Rp36 juta, dan bulan Maret Rp108 juta. Nah, untuk kolom total, kita cukup menjumlahkan penjualan barang jadi untuk sepatu laki-laki dijumlahkan dengan sepatu perempuan per bulannya, sehingga untuk bulan Januari totalnya adalah Rp123.840.000. Untuk bulan Februari didapatlah Rp61.920.000, dan untuk bulan Maret didapatlah Rp185.760.000, sehingga total keseluruhan penjualan barang jadi untuk bulan Januari, Februari, dan Maret adalah Rp371.520.000. Baik, selesai nomor 1, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini adalah soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita diminta menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan Juli tahun 2008. Baik, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk menyusun anggaran pemakaian bahan baku, pertama-tama kita perlu menghitung dulu jumlah produksi periode Juli 2008. Caranya adalah dengan yang pertama menjumlahkan total penjualan untuk periode Juli. Di sini ada ya, total penjualannya adalah 200.000 unit ditambahkan dengan persediaan barang jadi per 31 Juli. Atau persediaan barang akhirnya, kita jumlahkan 200.000 unit dengan 10.000 unit, sehingga didapatlah jumlah barang jadi yang akan diproduksi sementara 210.000 unit. Nah, setelah dijumlahkan didapat 210.000 unit, kita kurangi dengan persediaan awal, persediaan barang jadi per 1 Juli, yaitu 20.000 unit kita kurangkan, sehingga didapatlah jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 190.000 unit. Setelah mengetahui jumlah produksi periode Juli 2008 sebesar 190.000 unit, kemudian kita menghitung jumlah kebutuhan bahan bakunya, di mana di soal disebutkan bahwa setiap satu unit barang jadi menggunakan material 4 sur. Ya, 4 sur berarti di sini untuk kebutuhan bahan bakunya kita kalikan saja 190.000 unit barang yang akan diproduksi ya, jumlah barang jadi yang akan diproduksi dikalikan dengan standar kebutuhan bahan baku per unitnya yaitu 4. Sehingga jumlah kebutuhan bahan bakunya didapatlah 760.000 unit bahan baku. Nah, untuk menghitung jumlah biaya bahan baku produksi, kita cukup mengalihkan jumlah kebutuhan bahan bakunya sebanyak 760.000 bahan baku ini dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya. Di soal, harga bahan baku per satuannya pada bulan Agustus 2008 diperkirakan Rp2.000, sehingga kita kalikan 760.000 unit bahan baku dikalikan Rp2.000, sehingga total biaya bahan baku produksinya adalah 1.520.000.000 unit. Rupiah maksud saya. 1.520.000.000 rupiah. Nah, untuk membuat anggaran pemakaian bahan baku, kita dapat membuat tabel anggaran kebutuhan pokok ya sebagai tabel pembantu. Di sini terdiri dari 4 kolom, ada kolom barang, kolom produksi, dan kolom bahan baku ya. Di sini ada kolom sur dan kolom kebutuhan. Untuk barangnya kita namakan saja barang X karena tidak ada keterangannya di soal barangnya barang apa. Dan untuk produksinya kita memproduksi 190.000 unit ya sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Dan di sini bahan bakunya ada satuannya di mana satu barang itu membutuhkan material 4 sur dengan kebutuhan totalnya 4 sur dikalikan 190.000 unit adalah sebanyak 760.000 unit bahan baku. Nah, ini adalah anggaran, kemudian anggaran pemakaian bahan bakunya ya. Anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan Agustus 2008. Ada 4 kolom juga. Kolom pertama bahan, jenis bahannya di sini 1. Kemudian kebutuhannya, total kebutuhan bahannya 760.000 unit bahan. Dengan harga produksinya itu 2.000 per unit, sehingga jumlah biaya yang dibutuhkan untuk
pemakaian bahan baku adalah 1.520 miliar rupiah. Selesai nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Ini adalah soal nomor 3. Di soal nomor 3 kita diminta menyusun anggaran produksi PT Cahaya Lestari untuk bulan Januari sampai dengan April apabila persediaan di akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan sebesar 1.000 di awal bulan Mei. Baik, kita langsung saja kepada penyelesaiannya. Untuk menyusun anggaran produksi PT Cahaya Lestari, pertama-tama kita perlu mencari dulu rencana produksi bulan Januari sampai dengan April 2009. Caranya dengan menjumlahkan jumlah yang terjual. Di sini jumlah yang terjual atau penjualannya yaitu kita dapatkan dari jumlah hasil penjualan per bulan. Sehingga 4.800, 4.200, 4.200, 3.000 ini dijumlahkan didapatkan 16.200. Ditambah persediaan akhir. Nah, yang manakah yang persediaan akhir dan persediaan awal di soal ini? Nah, di sini kan keterangannya kita diminta menyusun anggaran produksi PT Cahaya Lestari bulan Januari sampai dengan April. Apabila persediaan di akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan sebesar 1.000 di awal bulan Mei. Nah, persediaan akhirnya karena di sini bulan terakhir yang diminta adalah bulan April, sehingga untuk persediaan akhir kita menggunakan persediaan awal bulan Mei sebesar 1.000 unit. Dan untuk persediaan awalnya, karena di sini bulan awal yang diminta di anggaran produksi adalah bulan Januari, sehingga kita gunakan persediaan akhir Desember 2008 sebesar 1.200 ini sebagai persediaan awal untuk bulan Januari. Sehingga untuk rencana produksi bulan Januari sampai dengan April 2009, untuk jumlah yang dijual 16.200 unit, ditambahkan persediaan akhir 1.000 unit, sehingga didapat 17.200 unit, dikurangi dengan persediaan awalnya 1.200 unit, sehingga didapatlah total produksinya 1.600 unit. Sehingga didapatkanlah total produksinya 16.000 unit. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah kita menghitung anggaran produksi PT Cahaya Lestari. PT Cahaya Lestari anggaran produksi Januari sampai dengan April 2009. Nah, di sini ada tulisan dalam kurung stabilitas produksi karena di soal di sini ada keterangannya nih. Sejak awal pendirian, perusahaan selalu menggunakan kebijakan stabilisasi tingkat produksi, sehingga kita tulis dalam kurungnya stabilitas produksi. Di sini ada 6 kolom bulan, kemudian rencana penjualan, persediaan akhir, tingkat kebutuhan, persediaan awal, dan tingkat produksi. Nah, untuk kolom bulan tentu kita isi untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Dan rencana penjualan ini kita tinggal pindahkan saja dari soal ini ya. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja. Untuk bulan Januari 4.800 unit, Februari 4.200 ya. Maret 4.200 dan April 3.000. Kemudian untuk persediaan akhir kita isi dulu. Untuk persediaan akhirnya itu tadi kan kita menggunakan yang 1.000 unit. Berarti di bulan April kita gunakan 1.000 unit, kita tulis di bulan April dan juga di kolom jumlah. Jangan lupa tadi rencana penjualan ya, dijumlahkan 16.200. Kemudian untuk persediaan awal karena kita menggunakan 1.200 tadi, kita tulis di bulan Januari 1.200 dan totalnya 1.200. Dan untuk tingkat produksi di sini kita isi ini. Tingkat produksinya 16.000 unit. Nah, karena di sini ada 4 bulan, jadi untuk per bulannya tuh kita tinggal bagi saja. Tingkat produksi total 4 bulan ini dibagikan dengan jumlah bulannya, dibagikan 4 bulan, sehingga untuk tingkat produksi per bulannya adalah 4.000 unit per bulan. Nah, di kolom ini saya gunakan juga keterangan ya, huruf A, B, C, D, F. Nah, itu saya maksudkan untuk mempermudah dalam menghitung di bagian kolom tingkat kebutuhan dan persediaan awal. Nah, untuk tingkat kebutuhan itu rumusnya C sama dengan A plus B. Berarti untuk tingkat kebutuhan itu kita cukup menjumlahkan rencana penjualan dengan persediaan akhir. Dan untuk kolom persediaan awal, rumusnya D sama dengan C dikurang F. Berarti untuk persediaan awal itu kita cara menghitungnya adalah tingkat kebutuhan dikurang dengan tingkat produksi. Kita langsung mulai saja. Kita kali ini mulainya menghitung dari bawah.
karena informasi yang terbanyak diisi itu dari bawah ya. Untuk kita mulai dengan menghitung bulan April. Di sini sudah diketahui rencana penjualannya. Bulan April 3.000 unit, persediaan akhir 1.000 unit. Nah, kemudian tingkat produksinya 4.000 unit. Nah, tingkat kebutuhannya, kita caranya menghitungnya, kita jumlahkan rencana penjualannya berarti 3.000 unit dijumlahkan dengan persediaan akhir 1.000 unit, sehingga tingkat kebutuhan bulan April adalah 4.000 unit. Dan untuk persediaan awalnya, D rumusnya adalah C dikurang F, berarti tingkat kebutuhan sebesar 4.000 unit dikurang dengan tingkat produksi 4.000 unit, sehingga persediaan awal bulan April adalah 0 unit. Kemudian di sini berlaku ketentuan persediaan awal bulan terakhir atau bulan setelahnya itu menjadi persediaan akhir bulan sebelumnya, yang artinya persediaan awal bulan April menjadi persediaan akhir di bulan Maret. Persediaan awal bulan Maret menjadi persediaan akhir bulan Februari. Persediaan awal bulan Februari menjadi persediaan akhir bulan Januari. Oleh sebab itu, persediaan akhir bulan Maret di sini kita tuliskan 0 ya, karena dilihat dari persediaan awal bulan April yaitu 0 unit. Kita lanjutkan bulan Maret menghitung tingkat kebutuhannya dengan menjumlahkan rencana penjualan 4.200 dengan persediaan akhir, sehingga didapatlah tingkat kebutuhan di bulan Maret 4.200 unit. Kemudian untuk persediaan awalnya dihitung dengan cara mengurangkan tingkat kebutuhan senilai 4.200 unit dikurangkan dengan tingkat produksinya 4.000 unit. Didapatlah 200 unit untuk persediaan awal bulan Maret yang menjadi persediaan akhir bulan Februari. Kita lanjut bulan Februari dengan menghitung tingkat kebutuhannya, yaitu menjumlahkan rencana penjualan 4.200 dijumlahkan dengan persediaan akhir 200 unit. Didapatlah 4.400 unit. Kemudian untuk persediaan awalnya itu dengan cara mengurangkan tingkat kebutuhan dengan tingkat produksi 4.000 unit, sehingga didapatlah 400 unit. Yang mana 400 unit ini juga menjadi persediaan akhir bulan Januari. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Januari menghitung tingkat kebutuhan dengan menjumlahkan rencana penjualan sebanyak 4.800 unit dijumlahkan dengan persediaan akhirnya 400 unit, didapatlah 5.200 unit. Dan untuk persediaan awal kan sudah didapatkan ya dari awal tadi bahwa 1.200 unit, sehingga di sini didapatlah untuk rencana penjualan jumlahnya 16.200 unit, persediaan akhirnya 1.000 unit, tingkat kebutuhannya 17.200 unit, persediaan awal 1.200 unit dengan tingkat produksinya 16.000 unit. Baiklah, sekian pembahasan dari ketiga soal ujian akhir semester mata kuliah budgeting. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.